Shalom kasih Kristus. Doa saya hari ini menjadi hari yang luar biasa bagi kita semua. Melalui renungan ini kita tetap melekat dalam Tuhan agar firman yang diterima membawa kita tetap tinggal dalam tujuan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau kesempatan hari ini kembali firman disampaikan lewat renungan pada saat ini Tuhan. Biarlah firman menjadi satu kekuatan bagi iman percaya kami, di mana kami mengerti tentang apa yang menjadi rencanamu dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami terus senantiasa dibawa untuk semakin menghasilkan buah-buah yang baik, sebagaimana apa yang kau rindukan, agar kami tetap berbuah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema tujuan Tuhan bagi kita. Terdapat dalam Yeremia 29 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Setiap kita dalam menjalani kehidupan harus mempunyai tujuan. Tujuan hidup pribadi kita harus lebih besar dari kebahagiaan, ketenangan, dan kepuasan kita sendiri. Untuk mengerti dan mengetahui ini tentu harus dimulai dari pencipta kita, yaitu Tuhan. Kita ada di dunia bukan sekedar ada, tetapi karena Tuhan yang menghendakinya. Jadi hidup yang kita jalani adalah bagaimana kita memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk memakai hidup kita seturut kehendak-Nya atau berjalan sebebas-bebasnya menurut kehendak sendiri. Kita dilahirkan di bumi bukanlah suatu kebetulan atau kekeliruan. Sekalipun kelahiran kita tidak diharapkan oleh orang tua yang melahirkan, tetapi semua ini terjadi karena Tuhan memang merencanakannya, dan itu tetap Tuhan mengharapkannya. Kita telah dikandung dalam pikiran Tuhan, dan Ia memikirkan kita lebih dahulu serta merancang tubuh kita seperti yang Ia inginkan. Dan Ia juga menentukan kapan kita lahir, bagaimana kita dilahirkan, dan berapa lama kita hidup. Pertanyaannya, apakah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh? Kita pasti menjawab ya. Apakah buktinya? Kita rajin dan aktif beribadah dan tidak pernah absen, bahkan aktif dan terlibat dalam pelayanan. Dapatkah ini dijadikan dasar atau sebuah ukuran kasih kita kepada Tuhan? Dalam 1 Yohanes 2 ayat 4 sampai dengan 5 mengatakan, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi, bukti utama bahwa kita mengasihi Tuhan dapat dilihat dari ketaatan kita dalam melakukan firman. Ketidaktaatan kita adalah bukti nyata bahwa kita tidak mengasihi Tuhan. Untuk dapat mendekat kepada Tuhan dan mengasihi Dia tanpa halangan, kita harus benar-benar bertobat. Bukan pura-pura menjadi benar dan menutupi perilaku dengan kegiatan-kegiatan agama. Alkitab dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketidaktaatan yang kita lakukan sesungguhnya tanpa sadar kita sedang menunjukkan kesombongan diri. Mari kita akui bahwa kita tidak dapat atau tidak mampu melakukan hal-hal ke depan yang tidak kita ketahui tanpa Tuhan. Kekuatan kita sangat terbatas. Sadarilah bahwa di luar Tuhan sesungguhnya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yeremia 17 ayat 5, Tuhan berfirman dengan keras, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang
hatinya menjauh daripada Tuhan. Sebaliknya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 7. Nabi Yesaya mengingatkan kita bahwa keberadaan manusia itu tidak lebih daripada embusan napas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Tercatat dalam Yesaya 2 ayat 22. Ketika Tuhan mengoyakkan langit dan melakukan kedahsyatannya, segala kesalehan pun seperti kain kotor. Tercatat dalam Yesaya 64. Berhentilah bermimpi menjadi seperti orang lain dan menyenangkan manusia. Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk menjadi orang lain, tetapi Tuhan menciptakan kita menjadi pribadi yang hidup menurut tujuan Tuhan. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu hari ini, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk terus tetap melekat di dalam Tuhan. Karena di dalam Engkau kami mengerti apa yang menjadi rencana-Mu yang terbesar untuk kami, Tuhan. Biarlah kami terus tinggal dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang terus mengasihi Engkau, yang memberikan buah-buah yang baik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan, terima kasih. Rencana-Mu besar bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberikan berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha, gereja Tuhan kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.